Oke, kita lanjutkan Mas Alphonse. Jadi begini, kan tadi seperti yang disampaikan Arif Fadil bahwa Polri memiliki tim cyber sendiri. Jadi bagaimana kemudian menjaga internalnya sebelum kemudian dapat menjaga privasi dari masyarakatnya begitu. Catatan-catatan Anda mungkin masukan untuk Polri bagaimana Mas Alphonse? Jadi untuk pengamanan data ini memang membutuhkan skill yang cukup tinggi dan saya harap mungkin diperhatikan jangan terlalu mengandalkan pihak luar atau project based gitu. Jadi dan untuk anggarannya saya sarankan lebih difokuskan pada peningkatan SDM. Jadi jangan kalau misalnya ada pengajuan untuk peningkatan SDM kurang diprioritaskan, tetapi pengadaan perangkat keras yang diutamakan yang mahal-mahal dan secara teknis itu sangat mahal dan dalam waktu beberapa tahun akan obsolet. Tetapi SDM-nya yang harusnya mampu mengoperasikan perangkat yang tidak usah mahal-mahal, tapi kalau SDM-nya mumpuni itu akan sangat membantu untuk mengamankan hal ini. Jadi mungkin hal itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, langsung kalau gitu ditanggapi oleh Mas Wahyu deh kalau di Kompolnas. Bagaimana tuh? Apa ya mungkin pandangan dari Mas Alphonse baru saja tadi kita dengar. Artinya sumber daya manusia penting, alat juga penting. Nah tapi jangan ketika alat sudah baik, sudah luar biasa canggih, SDM-nya nggak mumpuni. Nah kurang lebih kayak sejauh ini bagaimana sih Mas Wahyu? Ya, saya setuju dengan pendapat dari Mas Alphonse tadi. Jadi yang harus dipahami di era digital ini terjadi yang namanya disruption of modus criminality. Banyak modus-modus kriminalitas yang baru yang itu tidak pernah dipikir atau dibahas atau dipelajari 5-10 tahun yang lalu. Para pejabat kepolisian sekarang ini waktu kuliah di Akpol dan pendidikan tidak pernah mengenal adanya ancaman ini karena ini memang disruption yang bergerak cepat sekali. Nah, jadi kami Kompolnas terus terang mendorong ketika komposisi anggaran ini juga harus benar-benar diperhatikan dengan melihat perkembangan masa depan. Jadi sekarang ini yang harus dilakukan kalau kita keluar negeri bukan hanya best practice tetapi future practice. Jadi kita melihat ke depan ini persoalannya apa. Saya kira dinamika disruption ini kan sangat cepat sekali. Jangan kita tergantung tadi betul masalah vendor maunya barangnya laku. Tapi yang menangani ini orang di belakangnya ini yang menjadi masalah. Lah, bagaimana membina orang, mendidik orang? Iya, betul. Mendidik orang ini kan bukan persoalan sederhana dan bukan persoalan yang mudah. Ini harus betul-betul terencana dan tersistem dengan bagus. Karena kita lihat ancaman sekarang ini memang tadi betul istilah periman digital. Saya senang sekali ada istilah baru nih, periman digital. Ini artinya ada yang namanya yang saya sebut tadi disruption of modus criminality ini ada modus kriminalitas baru di mana yang dulu dengan fisik sekarang sudah dengan non fisik dengan dunia maya. Tadi disebutkan artinya dari Brasil, apakah betul Brasil tidak? Nah, ini memang saya tadi malam diskusi panjang lebar dengan teman-teman di Mabes ya. Memang sekarang sedang dilakukan investigasi itu dan saya kira itu ranahnya teman-teman di sana untuk nanti mengungkap. Tetapi Mas Wahyu, itu bagaimana? Ya, kan tadi malam kan ngobrol ya sama teman-teman di Mabes begitu. Nah, ditanyakan nggak sih sebetulnya untuk meningkatkan kemumpunian SDM, terutama di cyber Polri ini, ada nggak mungkin semacam kayak modul-modul pelatihan yang mengikuti standar dunia, artinya dikirimkanlah orang-orang terbaik Polri untuk belajar atau mungkin mendatangkan siapa begitu, agar benar-benar lah yang namanya keamanan cyber ini kita banggakan juga lah begitu, terutama di Polri. Ya, ada, tetapi problemnya ternyata Indonesia ini kan sangat luas, anggotanya banyak, dan itu butuh waktu. Pernah dicoba dengan model TOT, jadi mengirim orang ke sini kemudian mengajar, lalu kayak MLM itulah, mengajar ke wilayah-wilayah. Rupanya SDM di tingkat pusat dan di kota-kota besar dengan di daerah ini berbeda, Mas Fadil. Jadi menjadi problem juga. Maka kami Kompolnas mendorong ketika ada era seperti ini, maka rekrutmen itu harus juga menjadi perhatian. Karena awal mula SDM itu kan dari rekrutmen, baik itu bintara maupun perwira di Akpol maupun yang sumber sarjana. Ini harus benar-benar memperhatikan tantangan, persoalan, dan apa yang menjadi tuntutan masyarakat.
dinamika ini kan harus diikuti, tidak hanya asal rekrut saja jumlahnya sekian ribu polisi baru. Tapi ketika polisi baru ini harus nanti arahnya kemana? Kita lihat ini baru persoalan yang bocor mengenai data-data tindakan disiplin. Kalau nanti yang bocor ini masalah intelijen, masalah data-data misalkan kan ada semuanya kan harapannya sih tidak sih ya Pak. Ya, tetapi ini artinya ancaman itu ada dan itu saya kira harus dihadapi dengan satu teknologi yang didukung dengan infrastruktur yang kuat. Yang dua tadi betul Mas Alfon, SDM-nya juga harus siap. Karena polisi ini kan bukan hanya fungsinya, bukan hanya serse Mbak. Dan Mas Fadil ada juga di sana Binmas, ada lalu lintas, ada Sabara, dan semuanya sekarang eranya digital. Prima digital ini tidak hanya persoalan ojol saja, di banyak pihak juga banyak masalah. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian khusus. Kami Kompolnas tentu akan selalu mendorong. Kami tiap minggu rapat internal dan kami kalau ada hal yang kasus-kasus penting menonjol, kami memberikan rekomendasi atau masukan langsung kepada internal Polri. Oke, Mas Wahyu. Ya. Sebelum ke Mas Alfon nih, sedikit saja mungkin kita keluar dari yang namanya mungkin cyber Polri ini. Nah, tapi apapun itu saat ini kan data tersebut kan sudah di masyarakat nih, ya Mas Wahyu ya. Seharusnya kan sekecil apapun informasi tersebut seharusnya dianggap menjadi penting. Kenapa dianggap menjadi penting? Untuk memulihkan lagi citra nama baik Polri kan gitu kurang lebih. Sejauh mana Polri akan konsisten memfollow up, menindaklanjuti data-data meskipun data tersebut masih belum valid lah seperti itu, agar institusi ini ke depannya bisa kembali bersinar. Ya, gitu. Clear juga di masyarakat, tidak ada keraguan. Ya. Sejauh yang saya pantau dan saya diskusikan, teman-teman di Direktorat Siber sudah kerja keras. Dan data yang muncul ini data yang sebetulnya sudah dilaksanakan. Kalau dalam bahasa hukum sudah ingkrah lah, sudah putusan ini yang bocor. Karena kan ada hukumannya, di sana kan ada yang hukumannya, hukum ditunda kenaikan pangkatnya, ada yang ditunda pendidikannya, sekolahnya, dan macam-macam lah di situ. Nah, itu sebetulnya Komisi Sidang Disiplin yang merupakan kewenangan internal Polri dan ini Propam. Dan saya kira teman-teman di Cyber maupun di Propam, saya kira sudah mengantisipasi betul mengenai hal ini dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Mereka sudah berpikir panjang lah saya kira. Ya, karena kalau dari diskusi tadi malam sudah kelihatan sekali ini didalami dan ditangani dengan serius. Kata-kata itu saya kira dalam maknanya saya kira ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Mas Alfons atas pandangannya juga masukannya untuk Polri pada pagi hari. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Iya, usai jeda pemirsa kami akan hadir dengan... Kita ternyata nggak siaran berdua ya ternyata. Bertiga sama Ken Ane juga. Karena usai jeda ini akan ada Ken Ane yang berbicara bersama langsung dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang akan berbicara mengenai beberapa hari kemarin kan sempat ramai juga. Saya kepengennya sih Pak Menteri tuh ya mungkin berbicara lah sedikit soal permen PPKS yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Ini soal ini nggak? Nanti akan berbicara juga langsung. Mendikbud akan berbicara mengenai permen PPKS yang kemarin juga sempat ramai soal kekerasan seksual di perguruan tinggi. Usai jeda saat lagi.